Janjinya memintakan kepada Allah untuk melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'azara hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan dalam pengajian kita membahas kitab Manhajus Sawi syarah usul Thariqus Sada Al-Balawi. Di dalam fasal yang ketiga, babul thalis, bab yang ketiga di dalam masalah ijtihad fi talabil ilmi wa badhul himma fi tahsilihi. Di dalam usaha dan kesungguhan menuntut ilmu dan mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan ilmu. Dibagi menjadi tiga pembahasan. Pembahasan pertama, ilmu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan usaha yang kuat dan kesungguhan. Yang kedua, di dalam perjalanan berangkat menuntut ilmu. Yang ketiga, di dalam hikayat, cerita-cerita di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, fi anna ilma la yanalu illa bil jiddi wal ijtihad. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan usaha yang kuat dan kesungguhan. I'lam rahimakumullah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Simin matallah bituli hayati, beliau katakan, ketahuilah rahimakumullah, wahai orang yang dimuliakan oleh Allah, annahu kullama syarrafal matlab zada ta'afi bulugh wa nasab. Setiap segala sesuatu yang mengandung kemuliaan maka akan ada kesulitan dan kesusahan untuk bisa kita dapatkan. Setiap sesuatu yang mengandung kemuliaan pasti ada kesulitan dan kesusahan untuk bisa kita dapatkan. Jadi kemuliaan itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan sesuatu yang santai, dah. Pasti akan ada kesulitan dan kesusahan untuk bisa kita dapatkan. Dikatakan wal ulya la tudraku bil huwaini, dan keagungan, kemuliaan itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan satu hal yang santai-santai. Wala tunalu ma'ali illa bisyigil anfus. Tidak akan bisa kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah kecuali apa? Bisyigil anfus. Kecuali kita harus menyembelih hawa nafsu kita, orang. Tidak akan kita bisa dapatkan kemuliaan di sisi Allah kecuali kita harus menyembelih hawa nafsu. Makanya Ibnu an Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau katakan la yustatu ilmu birahatil jismi. Tidak akan bisa kita dapatkan ilmu yang mengundang kita di dalam kemuliaan di sisi Allah kecuali apa? Meninggalkan yang namanya bersantai-santai. Artinya harus usaha, harus mujahadah, dikatakan. Makanya beliau katakan apa? Laula masyaqqa syaddan nas kulluhum al-jud yafqiru wa iqdamul gatsalun. Kalau seandainya tanpa adanya kesulitan, maka setiap manusia ini akan menjadi pemimpin. Kemuliaan itu harus kita dapatkan dengan usaha yang tinggi. Ini katakan. Qala badi'uz zaman rahimallah. Badi'uz zaman al-adib al-fa'iq Abul Fasl Ahmad bin Husain bin Yahya al-Hamdani. Badi'uz zaman. Beliau ini adalah seorang ulama alim yang bernama Ahmad bin Husain bin Yahya Al-Hamdani. Beliau lahir di tahun 358 Hijriah, wafat di tahun 398 Hijriah, termasuk ulama besar di zamannya. Ini katakan. Bahkan beliau ini termasuk pejuang di jalannya Allah, dan beliau wafat dibunuh dalam keadaan diracuni. Masmum. Beliau katakan apa? I'lam anna ilma batu ilzam ba'idul maram la yudraka bisyihab wa la yura fil manam. Ketahuilah ilmu batu ilzam sangat sulit untuk kita dapatkan. Ba'idul maram sangat jauh untuk bisa kita dapatkan. La yudraka bisyihab tidak akan bisa kita dapatkan dengan bersantai. Wa la yura fil manam, dan kita tidak akan bisa dapatkan ilmu itu dengan cara bermimpi dah. Ada orang mimpi langsung dapat ilmu? Dah ada. Wa la yarithul an aba wal amam. Ilmu tidak bisa diwariskan dari bapak ataupun paman. Tidak ada warisan ilmu itu. Bapak mewariskan ilmu sama anaknya? Tidak ada. Paman mewariskan ilmu kepada ponakannya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada dapatkan warisan ilmu. Tidak ada. Wa innama huwa syajaratun
la tashluhu illa bil ghars. Ilmu bagikan pohon yang tidak bakal kita bisa dapatkan pohon itu kecuali ditanam. Wala tughrasu illa fi nafsi, dan tidak bisa ditanam kecuali di dalam jiwa kita. Wala tushqa illa bidaras, dan tidak bisa disirami kecuali dipelajari. Ilmu tidak bisa tumbuh begitu saja kecuali dipelajari. Wala tuhassilu illa bistinadil hajar. Ilmu tidak akan bisa menghasilkan hasil kecuali apa? Bersandarkan dengan dinding. Artinya tidak banyak tidur kita orang. Wala waftirasil madar, dan tidak terlalu banyak tidur di kasur. Wa idman musyahad, dan selalu berteman dengan apa? Syahur, bergadang kita orang. Wa qilatun naum, harus dengan sedikit tidur. Wasilatul lail bil yaum, dan menyambung malam dengan hari, siang, siang dengan malam, malam dengan siang. Wala yudriku ila man anfaqal ain wa jatha alal ain, dan tidak akan dapatkan ilmu kecuali apa? Menginfakkan hartanya kecuali untuk menuntut ilmu. Kalau mata ini digunakan untuk yang lain, kita tidak akan dapatkan ilmu. Apalagi di zaman kita sekarang ini, dengan media-media yang sekarang ini, dengan HP. HP ini luar biasa dahsyatnya. Apalagi yang video singkat-singkat itu. Sering Anda lihat di media sosial, itu menceritakan kepada kita orang, itu racun yang apa ya? Yang menjadikan kita lupa dengan waktu. Bahkan anak-anak kita senang dengan video-video singkat itu. Nonton ini, nonton ini, nonton ini lagi. Sehingga menghasilkan apa? Kegembiraan dalam hati. Tanpa dia sadari, dia menghabiskan waktu. Luar biasa. Mata ini ilmu tidak akan kita dapatkan kecuali apa? Menginfakkan mata dengan ilmu. Artinya tidak kita gunakan mata kita kecuali untuk menuntut ilmu. Ayudhunnu anna mastaghala naharu bil jami wal lailu bil jima yakhrimul fuqaha. Beliau katakan apa? Apakah kalian menyangka orang yang sibuk siang harinya dengan berkumpul, nongkrong, menyibukkan dirinya dengan urusan duniawi, wal lailahu bil jima, lalu mensibukkan malamnya dengan jima, yakhruju minal fuqaha, dan dia keluar akan menjadi orang yang faqih, orang yang sangat memahami agama. Kala wallahi, demi Allah tidak akan pernah sekali-kali orang itu mendapatkan ilmu. Tidak akan menjadi orang yang sangat paham akan agama, orang yang sering nongkrong, orang yang sering hidupnya kumpul dengan keluarganya, tidak akan dapatkan ilmu. Tidak akan menjadikan dia menjadi orang yang faqih, tidak akan menjadikan orang yang memahami agama. Hatta yang sida dafatir wa istihbil bil mahabir, kecuali orang itu apa? Meninggalkan segala sesuatunya, hanya bersibukkan dengan kitab. Wa ya'ta'ul ghifar, meninggalkan tidur. Wa yusulu fi talab ilmi bainan nahar wa bainal lail wan nahar, menyambungkan antara malam dan siang tanpa membedakan malam dan siang kecuali hanya untuk menuntut ilmu. Wa yufaqihu minas sabr murantaiban, dan dia harus bercocokan dengan kesabaran, harus selalu sabar. Dan yang paling penting, wa minat taufiqi mataran sayyiban, dan dia juga harus murni mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik adalah kemampuan seorang hamba Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini kita orang duduk dalam majlis ini murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dari Allah tidak mungkin kita bisa duduk dalam majlis. Taufik adalah kemampuan seorang hamba Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu taufik. Artinya kita hadir dalam majlis taklim ya bukan karena panggilan orang, ajaan si fulan, enggak. Murni kita duduk dalam majlis taklim, bisa melakukan solat zuhur berjamaah, melakukan solat qobliyah ba'diyah, bisa mampu untuk membaca Al-Quran, murni itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa bahwasanya kita bisa mengajak orang untuk duduk dalam majlis taklim itu karena kita yang bisa ngajak, enggak. Murni itu taufik dari Allah. Murni kita bisa ngajak uang pun juga adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan seorang hamba untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Khutbah Asbahul Madhair, beliau katakan apa? Haitu yaqul wa li amri inna hadzal fan la yadlu bitamani. Ketahuilah ilmu itu suatu seni
yang tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan bersantai-santai, tidak akan bisa dapatkan. Wala yunalu bisyaufa wal ala walau anni, dan tidak akan bisa kita dapatkan dengan kita mengatakan nanti, besok, atau kalau seandainya, tidak akan bisa kita dapatkan. Wala yablughu illa man kasyafa an syaggil jid wasyamar, kecuali orang yang sudah menyikapkan pakaiannya dengan bersungguh, dengan niat tekad yang kuat untuk mendapatkan ilmu, baru orang itu yang bisa dapatkan ilmu. Jadi ilmu itu tidak akan bisa kita sampai nanti saja, besok saja, tidak. Ilmu itu tidak akan bisa dapatkan seperti itu. Memang harus usaha yang kuat, ini katakan. Harus meninggalkan segala sesuatunya, ini katakan. Bahkan ini katakan, kalau Malik bin Dinar rahimahullah, Malik bin Dinar ini katakan termasuk salah satu sahadat pemimpin para ulama, beliau mengatakan, man talaba ilma li nafsi fal minhu yakfi. Orang yang menuntut ilmu untuk dirinya sendiri maka sedikit saja cukup. Kalau untuk dirinya sendiri sedikit juga cukup sudah. Wa man talaba ilma linnasi, barang siapa yang menuntut ilmu untuk manusia yang lain, fa wahajun nas katsirah, maka kebutuhan manusia sangat banyak. Maka butuh ilmu dengan ilmu yang banyak. Artinya kalau kita nak jadi pemimpin, ingin menasihatin orang, ingin jadi ustadz, ingin menjadi pendakwah, kita butuh ilmu yang banyak. Belajar yang rajin, usaha yang kuat, sesungguh. Sering Anda sampaikan, hidup ini ikhwan, kita orang nih kalau tidak maksudkan diri untuk berbuat, ya tidak akan berbuat. Tidak maksudkan diri sholat ba'diyah, tidak akan sholat ba'diyah. Tidak maksudkan diri sholat qobliyah, tidak sholat qobliyah. Tidak maksudkan diri untuk sholat duha hari ini, ya tidak duha kita orang. Tidak maksudkan diri untuk ngaji, ya tidak ngaji. Tidak maksudkan diri untuk belajar ngaji, ya sampai detik ini tidak bisa ngaji kita orang. Kalau ditanya ngapa kita tidak baca ngaji sampai detik ini, umur kita sudah tua, ya karena kita tidak maksudkan diri untuk belajar. Jadi jangan kita berpikir bahwasanya kita bisa berdoa saja minta supaya Allah untuk bisa kita ngaji. Tidak bakal. Harus ada usaha yang kuat. Harus ada niat yang kuat dan usaha yang kuat untuk bisa kita melakukan perbuatan itu. Artinya kalau kita pengen bisa ngaji, ya belajar ngaji. Paksakan diri kita untuk datang menemui ustaz, pergi ke tempat pengajian, belajar, beli Iqra. Anak pernah ngajarkan orang pensiunan umurnya 58-an belajar ngaji Iqra. Siapa yang nyuruh? Istrinya. Jadi istrinya datang ke mana? Ustaz, bisa tak Ustaz minta tolong Ustaz? Nolong aku Ustaz. Nolong apa aja Ustaz? Iya, nolong Ustaz, laki aku nih pengen belajar ngaji, tapi tak galak datang. Malu dia nyok. Tua sudah. Tapi dia kalau ditanya galak tak belajar ngaji, galak. Tapi tak bakal dia ngaji Ustaz. Dia kalau disuruh datang ke Ustaz, tak bakal dia bakal. Ustaz galak tak ngajak datang ke rumahku Ustaz katanya. Kebetulan anak ngajar zuhur itu pas pulang tuh lewat rumah dia berbabasan. Akhirnya seminggu 3 kali anak ngajar. Habis zuhur sejam. Hobi baca koran, majalah luar biasa. Koran itu 2-3 sampai. Dia tunjukkan di gudang dia penuh kertas koran. Ngapain jangan numpuk koran? Tak tahu hobi be kata dia. Baca koran, koran itu dibacanya kan. Akhirnya itu anak ajak dia ngomong. Syaratnya sih kok berhenti langganan koran. Kemudian apa? Iqra itu kalau buku kecil itu tidak bacaan dia, sagu macam buku kecil itu. Jadi Iqra-nya difotokopi dibesarkan dulu. Belajar Iqra. Iqra itu sampai hancur-hancur. Minta tolong sama anak dan istrinya belajar Iqra. Bayangkan, harus usaha. Anak ngomong, pengen baca ngaji, pengen bisa ngaji, pengen. Niat apa? Sebatas pengen be, pengen niat katanya. Kalau pengen niat, kita harus bekerja sama, harus berdamai dengan kondisi ini. Apa kerja sama? Berhenti baca langganan koran, belajar. Hanya Iqra 1, mengenal huruf hijaiyah, makhraj huruf. Sampai lancar Iqra itu 1, ulang lagi Iqra sampai lancar, baru Iqra 2. Terus sampai seperti itu. Sampai alhamdulillah dia bisa ngaji Quran. Sampai detik ini khataman Quran sudah.
Artinya apa? Tidak ada mustahil. Ustaz sudah tua, tidak ada yang mustahil. Artinya tinggal mujahadah saja, tinggal maksudkan diri gitu orang. Begitu juga dalam hal lainnya. Dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, artinya kita harus mujahadah, memaksakan diri. Tanpa memaksakan diri kita tidak akan dapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tidak maksakan diri duduk majlis taklim, ya duduk majlis taklim. Tidak maksakan diri untuk dekat sama ustaz, ya sampai titik ini kita tidak kata yang dekat sama ustaz. Kata sama guru. Kenapa? Ya karena kita tidak maksudkan diri untuk berguru, untuk mendatangi ustaz, untuk berkawan sama ustaz. Ya, sampai sekarang ini begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita SMP, SMA ketika baca Quran tidak baca Quran. Kenapa? Ya karena kita tidak maksudkan mereka untuk belajar baca Quran. Anda ngajar di pondok, anak-anak pondok itu kalau tidak dipaksakan untuk hafalan, ya mereka dah hafal. Anak-anak pondok kalau tidak dipaksakan untuk mereka merojaah, mempelajari kitabnya, ya mereka tidak belajar. Jadi harus ada mujahadah, ada rotan di pondok itu. Pakai rotan. Ayo dak hafal kena rotan. Baru hafal mereka orang. Kalau anak pondok disuruh, silakan kalian mau hafal atau tidak, silakan serah kalian. Hafal mereka orang. Tidak menghafal artinya apa? Tidak ada dorongan. Begitu juga diri kita di luar, tidak ada yang mendorong kita orang. Siapa? Kalau di pondok ada dorongan ustaz, ada dorongan penjaga, muragib dan yang lainnya. Di luar tidak ada. Kecuali apa? Kita mendorong diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mujahadah, maksakan diri. Anda ketemu ada berapa banyak pekerja orang biasa menghafal Quran dengan umur yang sudah tua. Artinya kita orang dalam hidup ini ikhwan, tidak akan menjadi orang yang mulia di mata Allah kecuali kita mujahadah. Bangun malam, mujahadah untuk bangun malam. Sehingga mereka mendapatkan titik kenikmatan di dalam bangun malam. Makanya anak sering sampaikan, kita belum pernah merasakan titik nikmat di dalam ibadah. Belum. Kita belum merasakan titik nikmat di dalam ibadah yang kita lakukan, belum. Justru nikmat yang kita lakukan di dalam ibadah itu karena situasi dan kondisi. Ustadz nikmatnya sholat di depan Ka'bah nikmat, ya karena depan Ka'bahnya bukan sholatnya. Jika kau nikmat di dalam sholatnya, kau dimanapun sholat kau akan merasakan nikmat. Kita sholat di masjid dengan di rumah beda. Kenapa? Karena masjid merasakan nyaman, berjamaah dibandingkan kita sholat sendirian di rumah. Artinya kita belum merasakan nikmat. Belum. Kita sudah merasakan sholat di masjid dan di rumah sendirian itu beda. Berjamaah sama sendirian itu beda. Beda apa? Beda rasanya sudah. Artinya bukan beda sholatnya, beda rasanya. Kenapa? Situasi dan kondisi pada saat itu. Beda mereka orang-orang salihin yang merasakan kelezatan dalam ibadah di dalam mereka orang. Sehingga mereka mengatakan apa? Ketika baca Quran mereka merasakan sulit untuk menghentikan baca Quran. Kenapa? Karena terasa madu. Sehingga di antara mereka itu kalau masuk Ramadan mereka tidak mau baca Quran. Kenapa? Karena takut batal puasanya. Kenapa? Karena rasanya madu di dalam mulut mereka orang. Ada di antara mereka bangun malam, nikmat bangun malam. Kalau terbit fajar itu nangis mereka orang. Kenapa? Berpisah dengan malam hari, seakan-akan berpisah dengan kekasihnya. Apa? Merasakan titik lezat di dalam ibadah. Apakah mereka instan mendapatkan hal itu? Tidak. Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasuhad Diniyah, beliau menjelaskan bagaimana mujahadahnya para ulama. Sampai-sampai mereka mengatakan 20 tahun bangun malam belum pernah aku merasakan kenikmatan bangun malam. 20 tahun setiap hari merasakan kesusahan, kesulitan untuk bangun malam. Setelah 20 tahun bangun malam baru aku rasakan kelezatan bangun malam. Kita nih seminggu bangun malam sudah ngesok cak jadi wong, Masya Allah sudah ngasuh beda kita sudah hati kita bangun malam terus. Nah, mujahadah. Begitu juga dalam ilmu. Kita tidak akan dapatkan ilmu kecuali mujahadah. Kita tidak akan pernah dapatkan kemuliaan
di sisi Allah kecuali kita mujahadah. Apa? Syaghl anfus, sambleh nafsu kita orang. Yang selalu nafsu ini akan mengarahkan kita ke nah, dalam hal baik mujahadah paksukan, sedekah paksukan. Kita sedekah baik, nak maksudkan diri. Tabiat kita getah basah. Kita getah basah dah? Hah? Getah basah kita orang. Kalau dikati wong getah basah marah gitu. Tapi pada hakikatnya kita getah basah. Ada yang nanya, Ustaz, sedekah 10.000 ikhlas. 100.000 tidak ikhlas. Mana yang lebih afdal? Hah? Sedekah 10.000 ikhlas, 100.000 tidak ikhlas. Mana yang lebih afdal? Hah? 10.000. Maka yang paling afdal sedekah 100.000. Kenapa? Karena keikhlasan itu amal lillah, amal karena Allah, bukan nilainya. Amal karena Allah. Kalau ikhlas itu tidak lihat nilainya. Nak 10.000 sama 100.000 ya sama. Kenapa? Karena yang dilihat adalah amalnya, bukan karena nilainya. Kalau sudah karena nilainya ikhlas tak? Dah, maka lebih baik 100.000 dah ikhlas. Pahalanya lebih besar mana? Antara 10.000 ikhlas dan 100.000. 100.000 lebih besar pahalanya. Pahala apa? Pahala yang diinjau itu. Yang diinjau itu senang tak? Senang. Mana yang lebih senang dia? 10.000 atau 100.000? 100. Lebih besar pahala itu dibandingkan 10.000. Jangan kita pikir bahwasanya sedekah sedikit ikhlas, sedekah banyak tidak. Itu sudah ada ikhlas kita orang. Itu sudah ada ikhlas kita orang. Kenapa? Karena nilainya yang kita jingok, bukan amalnya yang kita di sisi Allah. Jadi cak mana Ustaz harus kita ikhlas? Paksakan diri kita. Paksakan diri kita. Karena memang tabiat kita ini bakil. Bal tu'thiruna ala hayatid dunya, kita selalu memilih untuk kehidupan dunia. Sedekah tutup mata. Makanya supaya kita ikhlas itu macam mana caranya? Ada. Amalkan, lupakan, amalkan, lupakan. Sudah, tutup mata sedekah, sudah. Walaupun kita tidak sedekah, sudah ya Allah, minta ampun sama Allah. Nak melakukan itu harus mujahadah. Karena hidup ini akan terus berjalan. Kita pernah tak kita kehilangan duit 1 juta atau 10 juta dalam usaha kita hidup ini? Atau 100 juta, pernah ada kita kehilangan, kerugian seperti itu? Pernah kan? Hidup kita terus berjalan kan? Pertanyaan berikutnya, pernah tidak kita sedekah dengan sebanyak duit yang kita hilang itu? Hah? Pernah tidak kita sedekah dengan duit yang sebanyak itu yang kita hilang itu? Tidak pernah. Kita jawab tidak pernah. Lalu apa bedanya kalau kita sedekahkan dengan sebanyak itu? Hidup kita akan terus berjalan. Sama seperti kehilangan duit itu, hidup kita terus akan berjalan. Apa bedanya itu? Bedanya apa? Yang siko kehilangan duit itu mau tidak mau sudah. Terpaksa hilang duit kita. Kalau sedekah sebanyak itu dipaksa, itu bedanya. Kalau kehilangan terpaksa sudah, mau tidak mau lagi sudah. Mau apa lagi? Terpaksa hilang. Tapi kalau sedekah dengan sebanyak itu, ya dipaksa. Baru kita mampu untuk sedekah. Tidak dipaksa, tidak akan sedekah dengan sebanyak duit yang kita hilang. Kenapa? Kalau masalah hidup, hidup akan terus berjalan. Begitu juga dalam hidup ini, ikhwan. Kehidupan yang kita lakukan ini, di dalam ketaatan kepada Allah, wabil khusus di dalam menuntut ilmu agama yang menghantarkan kita mulia di sisi Allah, harus dengan jid wal ijtihad. Dengan usaha yang kuat, dengan kesesungguhan, dengan dipaksa dalam hidup ini. Kita tidak maksudkan diri kita, ya tidak akan menjadikan diri kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, inayah, taufiknya kepada kita untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan juga kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah jauhkan segala sesuatu perkara yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta Allah untuk kita, untuk yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi, atau yang menzalim kita dari kaum muslimat. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah,
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة في خير وفي العافية. اللهم ارزقنا فهم نبينا اللهم مسلم شرط الحامل ملكة المقربين. اللهم عقلنا بعلم زينا بحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم ورحمة منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tes tes satu 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 dua tiga satu dua tiga tes satu dua tiga 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 tes satu dua tiga.
123. Amalia, seperti ada orang sholat tak seperti ini, ada orang sholat kunut, ada yang nggak kunut, ada yang baca tahlil, ada tahlil, maulid, maulid itu masalah. Kesan dan pesan tentang Masjid Baitur Rahman, boleh kritik membangun, boleh saran. Nah, di bawah dagu be. Ini tidak masuk sini langsung. Kita masih siaran live stream. Siap, 3, 2, 1, setelah itu 1, silakan. Izin kakek. Bentar ya. Harus ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ma'asyara hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Kita sekarang ini berada di Masjid Baitur Rahman, yang alhamdulillah masjid ini menjadikan satu wasilah perantara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bahkan di dalam masjid ini ada rutinan majelis taklim yang insyaallah pun menjadikan wasilah untuk kita bisa mengenal, memahami, mempelajari bagaimana tata cara ibadah kepada Allah, bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini Masjid Baitur Rahman menjadi pusat di dalam pemahaman kita kepada Allah dan menjadi magnet bagi umat untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini Masjid Baitur Rahman dan segenap pengurusnya diberikan selalu oleh Allah keberkahan di dalam kehidupannya, dalam usaha hartanya dan kedudukannya, sehingga keberkahan itu menyebar kepada umat Islam pada umumnya, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadza ma'akum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Cek. Tes. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ana Al-Fakir Hasan Sindi, beralamatkan di Bukit Besar. Alhamdulillah setiap Selasa, jadwal minggu kedua dan minggu keempat, Ana duduk belajar di sini bersama Ustadz Ahmad Al-Kaf untuk menimba ilmu, memperbaiki diri, menasihati diri. Banyak sekali yang dapat Al-Fakir dapatkan selama duduk di sini di Masjid Baitur Rahman ini, sehingga sangat bermanfaat untuk diri pribadi dan untuk keluarga tentunya. Sangat membantu untuk saudara-saudara yang ada di daerah seputaran Demang, Lebar Daun, Bukit dan lain-lain dengan adanya majelis taklim yang ada di sini. Semoga Masjid Baitur Rahman dapat lebih memperbanyak waktunya untuk menggalakkan majelis-majelis di waktu-waktu lainnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube aku mataku. Ya, tadi kita siaran langsung gitu. Cuman kayak yang ini kita edit lagi, kita potong siko-siko. Biasanya ada kru aku nih, krunya masih sekolah. Jadi lanjut gawe dewean ini. Iya, ini yang dulu kan. Taruh mana? Taruh dalam itu.
Tes. Oh, masih hidup nih. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, bahwasanya pemuda harapan bangsa, pemudi harapan saya. Ya, ya. Roger di kopi di monitor. Tukang kopi ditabrak motor. Tukang kopi ditabrak motor.